Halo teman-teman, nama saya Agus dan kali ini saya akan membahas mengenai smartphone terbaru keluaran Xiaomi, yaitu Redmi Note 9 Pro. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai smartphone terbaru Xiaomi, teman-teman bisa subscribe, like, dan share video ini. Aktifin juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu kalau ada video terbaru. Yaitu Redmi Note 9 Pro. Nah, kalau di seri sebelumnya kan kita tahu tuh handphone Xiaomi seringkali disebut handphone goib. Jadi baru launching, hilang. Launching lagi, hilang lagi. Pusing kan cuy? Nah, kalau di seri-seri ini aman. Jadi kalau teman-teman mau beli di offline ataupun online, stoknya udah banyak cuy, nggak goib lagi. Ah, gimana sih spek HP ini? Ini dia speknya. Spek kayak begitu, yakin nih HP ini bagus. Apanya sih yang bagus? Nah, ini review saya setelah 1 minggu memakai HP ini. Memiliki layar 6,67 inci dan baterai yang berukuran 5020 mAh yang membuat HP ini terasa besar dan berat saat digenggam. Saya yang menyukai HP berukuran besar, hal ini tidak jadi masalah karena terasa mantap saat digenggam. Di bagian belakang terdapat 4 buah kamera yang ada dalam satu frame dengan model persegi. Nah, ini membuatnya terlihat sangat mewah seperti HP flagship pada umumnya. Saya suka banget nih sama model kamera ini. Kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel dan 2 megapiksel depth sensor. Di bawahnya ada lampu flash dengan logo Redmi. Materialnya terbuat dari bahan plastik yang dilapisi oleh Gorilla Glass 5, sama seperti bagian depan. Di samping kanan ada tombol volume dan power yang menyatu dengan fingerprint sensor. Bagi saya yang terbiasa dengan fingerprint sensor di bagian belakang, awal-awal sih tidak terbiasa ya. Tunjuk saya masih suka mencari-cari fingerprint sensor di bagian belakang. Tapi setelah beberapa hari pemakaian, saya menjadi terbiasa. Malah saya seneng nih dengan model seperti ini. Mudah untuk digunakan. Sensornya sangat responsif, cepat sekali membuka layar dalam kondisi mati. Di samping kiri terdapat SIM tray yang sudah triple slot. Di atas terdapat mic dan ear blaster. Di bagian bawah terdapat port charger Type-C, jack 3,5 mili, dan speaker. Di depan terdapat kamera berbentuk punch hole yang dalam bahasa sehari-hari disebut tompel. Saya suka nih dengan model yang pas di tengah, cukup unik. HP ini sudah menggunakan MIUI 11 yang berbasis Android 10. Ada 2 versi RAM dan internal storage-nya, yaitu 664 dan 8128. Yang saya pegang ini versinya 8128. Layarnya berukuran 6,67 inci yang beresolusi Full HD di 2400 x 1080 pixel dan masih berjenis IPS dengan refresh rate 60 Hz. Meskipun layarnya belum berjenis AMOLED ataupun refresh rate 90 Hz seperti toko sebelah, namun kualitas layarnya menurut saya cukup jernih dan detail loh. Oke juga. Speakernya juga cukup bagus loh. Suara yang terdengar jernih dan tidak cempreng meskipun volume besar. Salah satu keunggulan smartphone ini adalah prosesornya yang menggunakan chipset terbaru keluaran Qualcomm. Ditenagai Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer dan pengolah grafis GPU Adreno 618 membuat performa HP ini tidak usah diragukan lagi. Qualcomm mengklaim kalau performa CPU-nya naik 40%, sedangkan GPU-nya naik 14% kalau dibandingkan dengan seri sebelumnya. Skor Antutunya juga bagus loh, di 273 ribuan. Bermain COD sangat lancar dan tidak ada kendala. Tidak ada lag sama sekali, baik di mode multiplayer maupun battle royale. Semuanya lancar cuy.
Keunggulan yang paling menonjol di seri ini ada di sisi kamera. Kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel. Kameranya menurut saya cukup wow, luar biasa karena kameranya dapat menangkap gambar secara natural, jernih dan minim noise. Di kondisi low light atau malam hari, teman-teman bisa menggunakan fitur kamera malam. Kamera malamnya bisa menangkap gambar lebih jelas dan jernih. Nah, kamera makronya bikin saya takjub cuy. Kamera makronya yang sekarang menjadi 5 megapiksel itu keren banget. Foto objek terlihat jernih dan detail. Bahkan ada efek bokehnya loh. Settingan kamera pro juga sangat lengkap. Yang pasti sih bakal manjain teman-teman yang hobi fotografi nih. Kamera selfie-nya mempunyai resolusi 16 megapiksel yang dapat mengambil foto selfie secara jernih dan detail. Nah, yang bikin saya kaget, efek bokehnya keren banget cuy, rapi abis. Videonya dapat merekam gambar dengan kualitas 4K di 30 fps. Juga ada settingan 1080p di 30 dan 60 fps. Nah, ini di settingan 4K 30 fps. Sepertinya 4K ini hanya mentok di settingan 30 fps, tidak bisa lebih. Dan di settingan ini pun tidak ada image stabilizernya. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, banyak terjadi goncangan-goncangan, jadi agak kurang nyaman. Nah, ini settingan video kamera 1080 60 fps. Kalau kita lihat di settingan ini, image stabilizernya tidak berjalan ya. Kita lihat ada goncangan-goncangan. Tapi saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan settingan 1080p di 30 fps. Karena hanya di settingan itu, image stabilizernya berjalan dengan cukup baik. Ya, ini kita tes rekaman video kamera dengan settingan 1080 di 30 fps. Di sini kita lihat image stabilizer berjalan sangat baik ya, nggak ada goncangan. Meskipun di indoor juga pencahayaan sangat baik. Video slow motionnya juga keren cuy. Efek slow motionnya sangat natural dan rapih. Video kamera depannya juga bisa loh merekam video slow mo. Redmi Note 9 Pro ini dibekali baterai yang gede cuy, 5020 mAh, yang kalau dipakai buat daily rutin, buka-buka medsos, balas-balas chatting, lihat-lihat YouTube, bisa bertahan dari pagi sampai malam, seharian. Jadi, say goodbye to power bank. Nah, yang lebih ajib lagi, Xiaomi menyertakan charger yang memiliki daya 30 watt, yang kalau dipakai buat ngecas, cepet banget cuy. Ngecas dari 4% nih, dalam waktu 30 menit sudah terisi 56%. 1 jam terisi 93%, dan 1 jam 14 menit sudah full 100%. Ajib kan cuy. Smartphone ini juga punya fitur NFC, sehingga gampang untuk mengecek dan mengisi saldo e-money. Hal yang simple tapi penting buat saya adalah LED notifikasi. Jadi saya bisa tahu kalau ada pesan yang masuk meskipun layar sedang dalam kondisi mati. Tapi bukan berarti smartphone ini nggak punya kekurangan loh. Smartphone ini juga punya kekurangan. Apa aja sih kekurangannya? Menu setting di kanan atas layar yang terkadang sulit untuk diakses. Iklan-iklan yang seringkali muncul saat buka aplikasi. Malah seringkali nih, aplikasi belum dibuka, iklannya udah nongol duluan cuy. Dengan kelebihan yang dimiliki HP ini, layar gede, kamera gede, ya kan, 64 megapiksel, baterai gede, ada NFC, prosesor kenceng. Gimana menurut teman-teman? HP ini bagus nggak? Memang sih HP ini punya kekurangan yang tadi saya sebutin tuh. Cuman di harga di bawah 4 juta punya ini semua, wah udah lengkap banget cuy. Saya rekomen banget buat teman-teman yang sedang mencari HP baru, yang mau ganti HP di bawah 4 juta, disikat aja cuy. Ini HP keren abis, top banget cuy. Sekian dari saya. Kalau teman-teman punya komentar lain, silahkan isi di kolom komentar. Oke, ciao cuy.